Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Saudara-saudara muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Setelah kita menguji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah waspada tipuan dunia. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita dan wanti-wanti terhadap kita di dalam firman-Nya di surat Ali Imran ayat 185. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanya saja akan disempurnakan yakni amal perbuatan kalian balasannya pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa yang dijauhkan atau diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad faz, maka sungguh orang tersebut berarti telah sukses ataupun telah beruntung dengan keberuntungannya hakiki yang sebenarnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kesenangan dunia ini melainkan itu adalah kesenangan yang menipu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar kita waspada, jangan sampai kita tertipu dengan kesenangan dan kelezatan dunia, sehingga kita lupa akan akhirat, lupa akan beribadah kepada Allah dan menjalankan ketaatan kepadanya, lupa untuk berbekal dengan bekal iman dan takwa kepada Allah, yang dengan sebabnya kita akan menjadi manusia yang beruntung di akhirat kelak, selamat dari azab neraka dan masuk surga. Namun sayang sekali, banyak di antara kita yang justru tertipu dan terbuai dengan kesenangan dan kelezatan ataupun kenikmatan dunia ini. Betapa banyak di antara kita yang lupa kematian, yang lupa akhirat, yang lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebabnya. Allah pun berfirman mengingatkan kita para hamba di dalam surat Al-Mu'minun di ayat yang ke-55-nya sampai dengan ayat yang ke-61, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ayahsabuna, apakah mereka mengira, menyangka, annama numidduhum bihi, bahwa sesungguhnya kami Allah memberikan anugerah terhadapnya, min malin, dari harta, wa banin, dan anak-anak keturunan, itu berarti nusari'u lahum, kami Allah mempercepat untuk mereka, fil khairat, di dalam kebaikan-kebaikan." Artinya bahwa jangan sampai kita mengira dengan sebab apa yang Allah anugerahkan kepada kita dari kenikmatan dan kesenangan dunia, di antaranya baik berupa harta kekayaan ataupun anak keturunan, kemudian kita menganggap, oh ini berarti saya dianugerahi kebaikan-kebaikan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang dimuliakan atau dicintai olehnya. Jangan dulu, kata Allah. Tidak seperti apa yang mereka sangka. Bala yash'urun, bahkan mereka tidak menyadari, tidak merasa bahwasanya itu bukan suatu patokan atau standar atau ukuran bahwa diri mereka itu sedang diberi kebaikan oleh Allah dan dicintai atau diridhoi olehnya. Karena kecintaan Allah, keridhaan Allah itu tidak diukur dengan banyak sedikitnya harta ataupun anak keturunan
yang dimilikinya. Maka dari itu, saudara sekalian, hati-hati, jangan sampai kita tertipu, tidak sadar bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa saja kalau kita tidak waspada akan tertipu dengan kesenangan dan kenikmatan dunia itu, yang pada akhirnya kita akan menjadi manusia yang binasa dan celaka karena kita melupakan akhirat, melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan ketaatan kepadanya. Maka dari itu melanjutkan firman-Nya, innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang hum, mereka itu, min khasyati rabbihim, yakni merasa takut kepada Tuhan mereka, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, musyfiqun, betul-betul sangat merasa takutnya kepada Allah, sehingga mereka menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah yang Allah inginkan kita jangan sampai tertipu dengan dunia, melainkan kita harus tetap istiqamah di dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingat selalu akan Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir, berdoa, selalu menjalankan ketaatan kepadanya, karena kita selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Walladzina hum, dan orang-orang yang mereka itu biayati rabbihim, terhadap ayat-ayat Tuhan mereka yaitu Al-Qur'an, yu'minun, mereka betul-betul beriman. Orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah itu Al-Qur'an tentu akan rajin membacanya dan akan semangat untuk mengkaji, memahami dan mentadaburi isi kandungannya dengan cara duduk di majlis ilmu, majlis ta'lim, ya, untuk mendengarkan Al-Qur'an dibacakan dan dijelaskan tentang makna dan tafsirnya, dan juga kemudian mereka mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka itulah bentuk nyata bahwa dirinya beriman kepada ayat-ayat Allah yaitu Al-Qur'an. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Walladzina hum, dan orang-orang yang mereka itu birabbihim, terhadap Tuhan mereka, la yusyrikun, mereka tidak menyekutukannya, tidak berbuat syirik. Artinya mereka betul-betul ahli tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah, memurnikan Allah dalam ibadahnya. Ini ahli tauhid, la ilaha illallah, ay la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah saja yang esa. U'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah saja dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu yang harus diencamkan bagi orang-orang yang tidak tertipu atau selamat dari tipuan dunia. Menjadi orang yang taat kepada Allah karena rasa takutnya kepadanya, juga orang yang rajin dan semangat mengkaji, membaca, mendalami dan mengamalkan Al-Qur'an. Begitu juga orang yang ibadahnya murni hanya untuk Allah semata dan tidak berbuat kesyirikan. Ditambah lagi, walladzina yu'tuna ma atau, dan mereka adalah orang-orang yang memberi apa yang mereka beri, wa qulubuhum wajilah, sedangkan hati mereka merasa takut kepada Allah. Annahum, sesungguhnya mereka, ila rabbihim raji'un, kepada Tuhan mereka kembali. Artinya mereka tidak lupa untuk bersedekah, memberikan apa yang Allah anugerahkan kepada dirinya, ya, untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin. Namun ya, hatinya tetap merasa takut kepada Allah, ya, tidak berbangga diri dengan ibadah
yang dia lakukan, atau dengan sedekah yang dia berikan, atau dengan amal-amal ketaatan yang dia lakukan. Sama sekali. Tetap ia merasa takut, khawatir amal baiknya itu tidak diterima oleh Allah. Khawatir amal yang dia lakukan tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Khawatir ada niatan yang tidak ikhlas dalam melaksanakan amal-amal kebaikan tadi. Ya, maka itulah ciri orang-orang yang Allah nyatakan di ayat berikutnya, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan dan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, wa hum laha sabiqun, dan mereka terhadap kebaikan-kebaikan tadi betul-betul sabiqun, orang yang berlomba ya, dengan penuh semangat melakukan kebaikan-kebaikan sebagai bekal amal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti tatkala telah meninggal dunia atau di akhirat kelak. Saudara sekalian, orang yang tidak tertipu dengan kesenangan dunia, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang bersemangat dalam berbuat kebaikan selama hidup di dunia ini, menjalankan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka betul-betul takut kepada Allah sehingga menjadi hamba Allah yang taat, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Begitu juga mereka sangat tekun menggeluti Al-Quran, baik itu membacanya dengan rajin, kemudian mentadaburi, memahami dan mengkaji isi kandungannya dengan penuh semangat. Begitu pula mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Rajin duduk di majlis ilmu, majlis ta'lim, dia mendengarkan Al-Quran dibacakan dan bahkan dijelaskan makna dan tafsirnya, sehingga iman mereka menjadi bertambah dan mereka berjiwa dan berhati bersih, suci, karena menjadi ahli tauhid, orang-orang yang mengesahkan Allah dalam ibadah dan tidak dikotori dengan kesyirikan sedikit pun. Kemudian juga manakala mereka berinfak, bersedekah, ya, mereka tidak bangga ya dengan apa yang mereka lakukan itu. Tetap mereka merasa takut, khawatir kalau sedekahnya, kalau amal perbuatan baiknya itu tidak sempurna atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia terus memperbaiki diri dan menyempurnakan amal-amal solehnya, bahkan meningkatkannya. Dan ini yang menjadikan mereka semangat dan terus berlomba di dalam kebaikan-kebaikan. Dan itulah orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan yang hakiki, yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya. In akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh luar biasa kemuliaan orang-orang yang bertakwa, yang tidak tertipu dengan kelezatan dan kesenangan dunia semata. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu taala alam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.